Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jiran Amalia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang selanjutnya mengenai mikrotik MTCNA ya teman-teman, yaitu mengenai networking models. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk bab 3 yaitu networking models. Di sini kita akan membahas mengenai beberapa materi ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita akan bahas mengenai konsep dari network models ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang networking models, maka ini identik sekali dengan jaringan komputer ya teman-teman. Sudah kita ketahui bahwa jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung. Nah, jadi ketika perangkat komputasi itu terhubung, maka dapat saling bertukar data ya teman-teman, antara satu dengan yang lainnya. Nah, langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan ini, baik Cisco, mikrotik, dan lain sebagainya, kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu ya teman-teman. Itu langkah awalnya. Nah, untuk menguatkan jaringan komputer itu, kita bisa belajar dengan menggunakan networking models. Nah, jadi apa sih itu networking models? Nah, di sini kita akan jelaskan ya teman-teman. Jadi, networking models itu aturan teman-teman. Sebuah aturan mendefinisikan perangkat komputasi itu agar dapat saling berkomunikasi dengan perangkat komputasi yang lainnya. Jadi dapat bertukar data teman-teman. Nah, perangkat komputasi itu kan ada banyak ya teman-teman. Tidak hanya komputer saja, ada server dan lain sebagainya. Nah, itu semua itu bersumber dari berbagai vendor teman-teman. Nah, di sini kata kuncinya adalah vendor. Bagaimana sih antar vendor itu dapat berkomunikasi, yaitu dibutuhkan dengan namanya adalah networking models atau aturan teman-teman. Menggunakan aturan yang sama sehingga antar vendor itu dapat bertukar data. Jadi kata kuncinya itu menggunakan aturan yang sama sehingga antar vendor itu dapat bertukar data. Nah, itu caranya ya teman-teman, agar antar vendor itu dapat berkomunikasi. Nah, pada saat ini teman-teman, untuk open standard networking itu tersediakan atau terkenal ada dua teman-teman, yaitu TCP/IP models dan OSI models. Nah, apa sih perbedaannya ya teman-teman? Nah, nanti kita akan jelaskan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menjelaskan sejarah sebelum adanya networking models. Nah, sebelum networking models ini lahir teman-teman, setiap vendor itu memiliki networking modelsnya sendiri-sendiri teman-teman. Di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini ketika kita melihat sejarahnya, itu contohnya ada. Nah, pada tahun 1974, teman-teman, IBM yang dibuat oleh Sistem Arsitektur Network atau disingkat menjadi SNA. Ini ya teman-teman. Networking model, sebelum adanya networking model teman-teman, sejarahnya ya teman-teman, jika setiap vendor itu memiliki networking modelsnya sendiri-sendiri, itu akan menimbulkan sebuah masalah nih teman-teman, yaitu jika suatu jaringan itu tersendiri dari beberapa vendor, lalu setiap vendor itu memiliki network modelsnya sendiri ya teman-teman, maka timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendornya teman-teman, karena networking modelsnya itu berbeda karena memiliki networking modelsnya sendiri-sendiri. Maka dari itu dibuatlah open networking models, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi dapat saling berkomunikasi sehingga nantinya dapat saling bertukar data ya teman-teman. Jadi setiap satu vendor itu hanya memiliki satu networking yang sama, baik itu OSI ataupun TCP/IP ya teman-teman. Nah, jika melihat sejarah ini teman-teman, kan dibagi menjadi dua ya teman-teman untuk open networking models yang terkenal. Nah, di sini adalah yang pertama ada OSI models. Ini dibuat oleh International Organization for Standardization, itu disingkat menjadi OSI. Dan untuk TCP/IP model itu dibuat oleh Department of Defense ya teman-teman. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, jika untuk OSI itu diperuntukkan biasanya untuk media pembelajaran teman-teman, karena yang terkenal saat ini adalah TCP. Tetapi
tidak apa-apa, teman-teman. Di sini kita akan pelajari saja ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita akan melanjutkan mengenai networking models. Di sini kita akan bahas mengenai TCP/IP models ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang ini yang terkenal untuk networking models itu menggunakan TCP/IP models. Walaupun OSI itu digunakan sebagai models pembelajaran, tetapi tujuannya itu sama ya, teman-teman, dengan TCP/IP models. Nah, oke teman-teman. Setelah itu Open Networking Models exit lahir, maka setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi ya, teman-teman, karena memiliki satu networking models yang sama. Di sini kita bisa lihat topologinya yang kemarin. Nah, di sini kan sudah ya, teman-teman, untuk setiap vendor itu misalnya vendor 1 IBM dan vendor 2 memiliki networking models yang sama, yaitu TCP/IP ya, teman-teman. Nah, yang ini teman-teman. Nah, di sini untuk TCP/IP model maupun OSI itu memiliki bagian-bagian kecil, teman-teman. Setiap networking model sebaik itu TCP/IP models ataupun OSI models itu memiliki bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer ya, teman-teman. Nah, di sini untuk OSI models itu dibagi menjadi 7 layer atau 7 ya, teman-teman. Sedangkan untuk TCP/IP models itu dibagi untuk dokumentasinya itu ada 4, teman-teman. Ini di bawah ya, berarti untuk 1 adalah networking access, yang kedua internet, yang ketiga transport, yang ketiga application. Nah, lalu di sini ada untuk TCP/IP di real implementasinya itu dibagi menjadi 5 layer, teman-teman. Yang ini itu juga dari bawah ya, teman-teman. Nah, jika tidak kelihatan itu di sini saya bacakan saja. Yang pertama physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima application. Nah, TCP/IP model ini merupakan jenis networking model yang saat ini aman atau biasa digunakan, teman-teman. Selain itu, TCP/IP model itu mendefinisikan agar suatu protokol itu dapat saling berkomunikasi, yang utamanya itu berbeda networking. Nah, untuk pembahasan setiap layer itu kita akan bahas di video selanjutnya ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjut mengenai pembahasan untuk layer pada TCP/IP models ya, teman-teman. Nah, oke, sebelumnya kita telah menjelaskan ya, teman-teman, bahwa jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit, teman-teman, dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya, teman-teman. Nah, di sini untuk router board itu ada yang diproduksi Mikrotik dan Cisco, kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google ataupun Mozilla ya, teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut di sini fungsi dari networking models ini teman-teman, yaitu perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi dari jaringan komputer tersebut. Nah, bagaimana sih cara kerja dari networking models tersebut? Nah, di sini kita bisa lihat pada slide sebelumnya. Nah, di sini kita ambil contoh untuk TCP/IP models itu kan memiliki layer ya, teman-teman. Nah, di sini layer itu merupakan bagian-bagian yang telah dipecah menjadi bagian-bagian kecil dari networking models ya, teman-teman. Nah, di sini untuk layer atau bagian-bagian kecil atau disebut juga kumpulan-kumpulan aturan ini yang harus diikuti oleh setiap komponen, teman-teman, agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari networking models ini sebagai acuan aturan yang harus diikuti, teman-teman, oleh pembuat perangkat atau vendor. Dan di sini kita dapat melihat perbedaannya, teman-teman. Nah, di sini terdapat gambar atau ilustrasi, teman-teman. Untuk sebelah kiri, ini tidak menggunakan networking models ya, teman-teman, yang sering disebut sebagai coarse networking. Sedangkan untuk sebelah kanan, ini menggunakan networking models ya, teman-teman. Ini yaitu di sini kita bisa lihat bahwa jika tidak menggunakan networking models, maka akan berantakan ya, teman-teman, tata letaknya. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan networking models ini sudah benar, teman-teman, sesuai aturan, tidak berantakan seperti yang coarse networking ya, teman-teman.
Nah, di sini kita akan membahas mengenai layer pada TCP IP models. Yang pertama yaitu ada application layer. Nah, di sini untuk aplikasi layer sendiri itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi itu dapat diakses jaringan, dan kemudian itu membuat pesan-pesan berkala atau yang sering atau lebih gampang itu menjembatani antar aplikasi dengan network ya teman-teman. Nah, di sini untuk contoh service dari aplikasi layer itu seperti HTTP, POP3, IMAP, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk HTTP itu digunakan ketika kita akan mengakses sebuah website ya teman-teman. Di sini kita akan coba lihat. Nah, ini sudah teman-teman, ini sudah menggunakan HTTPS ya teman-teman. Nah, untuk contoh dari penggunaan application layer itu, misalnya nih teman-teman, kita akan mengakses sebuah website nih yang masih menggunakan HTTP. Nah, di dalam website itu pasti ada web server nih teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, klien ketika mengakses website.com itu pastinya akan merequest ke web server ya teman-teman. Lalu nantinya web server akan mereply HTTP header. Lalu nanti di dalam HTTP header itu terdapat banyak search informasi nih teman-teman, baik data search informasi atau yang lain sebagainya. Nah, di dalam informasi atau status informasi ini, di sini kita bisa jelaskan teman-teman. Nah, di antara informasi status tersebut itu biasanya ada 200 oke ya teman-teman. Nih 200 oke teman-teman informasinya. Nah, itu menandakan bahwa statusnya itu oke teman-teman. Jadi nantinya akan memunculkan laman website teman-teman. Tetapi jika munculnya adalah 400, misalnya di sini 400 itu nantinya websitenya itu tidak menampilkan laman websitenya teman-teman, tapi error ya teman-teman. Nah, jadi jika munculnya adalah informasi 200 oke, maka websitenya dapat dibuka teman-teman seperti ini. Jadi jika 200 oke, maka dapat menampilkan laman websitenya, tetapi jika 40 not found, itu maka websitenya itu tidak menampilkan halamannya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan untuk pembahasan layer pada TCP IP models, yaitu transport layer ya teman-teman. Nah, di sini untuk fungsi dari transport layer itu sendiri adalah menyajikan atau memberikan service ke aplikasi layer ya teman-teman, yaitu transfer data. Nah, di sini untuk protokol pada aplikasi layer itu berbeda dengan transport layer ya teman-teman. Jika pada aplikasi layer itu memiliki beberapa protokol, yang pertama ada HTTP, POP3, IMAP, dan lain sebagainya. Tetapi jika di transport layer itu hanya memiliki dua teman-teman, yaitu TCP dan UDP. Nah, di sini untuk perbedaannya kalian dapat baca sendiri ya teman-teman, atau kalian dapat buka websitenya yang ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk fungsinya adalah menyajikan dan memberikan service ke aplikasi layer. Nah, di sini untuk salah satu service pada transport layer, khususnya pada TCP ya teman-teman, itu adalah error recover mechanism ya teman-teman. Nah, jadi cara kerja untuk error recovery mechanism itu misalnya di sini klien itu request ke web server teman-teman. Nantinya kan akan di-reply oleh web server yaitu HTTP header teman-teman. Tetapi di sini terdapat tambahan ya teman-teman, tidak seperti di aplikasi layer. Nah, jika di aplikasi layer itu hanya ada HTTP header ya teman-teman. Tapi untuk di transport layer ini terdapat tambahan teman-teman, TCP 1 dan sebagainya. Pada bagian transport layer HTTP header dan data itu akan ditambahkan ke TCP header teman-teman, yang nantinya itu akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian akan ditranspose ke perangkat jaringan. Nah, jika teman-teman ini misalnya klien kan merequest ke web server teman-teman, nantinya akan mereply melalui HTTP header ya, yang akan dibungkus oleh segmen. Tapi jika di sini web server ini mengalami trouble teman-teman atau error.
atau ketika mengirimkan paket itu terdapat paketnya itu hilang, maka nanti klien itu akan merequest ulang teman-teman. Itu adalah jika menggunakan protokol TCP, tetapi jika menggunakan UDP, jika web server itu mereply error, itu tidak akan kliennya merequest ulang teman-teman. Jadi itu perbedaan dari TCP untuk protokol TCP dan UDP. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai networking models, yaitu mengenai TCP/IP models, mengenai layernya ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita telah bahas mengenai layer pada TCP/IP models, yaitu aplikasi layer dan transport layer ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai TCP/IP models, yaitu yang network layer ya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya untuk transport layer itu akan memiliki dua protokol ya teman-teman, yaitu TCP dan UDP. Tapi di sini untuk network layernya itu berbeda teman-teman. Untuk contoh protokol dari network layer itu hanya ada satu teman-teman, yaitu IP. Nah, jadi IP itu sama saja nama teman-teman. Jadi digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan ya teman-teman, agar nantinya dapat saling berkomunikasi antar perangkat yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini IP itu sendiri menyediakan dua fitur yang penting ya teman-teman, yaitu ada addressing dan routing teman-teman. Nah, di sini addressing itu sama saja dengan IP teman-teman, yaitu pemberian nama pada perangkat di jaringan komputer. Ini kita bisa lihat contohnya. Nah, jadi ini ya teman-teman yang disebut dengan addressing. Nah, terdapat dua jenis IP address. Yang pertama ada IPv4 dan IPv6. Nah, jadi jika IPv4 itu terbagi menjadi 4 blok, yang setiap bloknya itu terdiri dari 8 bit teman-teman. Jadi pengamatannya itu terdapat 32 bit, sedangkan untuk IPv6 itu terbagi menjadi 8 blok, yang setiap bloknya itu terdapat pada 16 bit. Jadi pengamatannya adalah 128 bit. Nah, di sini terdapat contohnya komputer 1, IP-nya 192.168.1.1. Untuk komputer 2-nya itu 1.2 ya, teman-teman. Jadi, ketika komputer 1 itu ingin mengirim data, itu tinggal memberikan atau mengirim ke tujuan teman-teman, yaitu yang IP-nya 1.2. Nah, untuk IP itu sendiri itu merupakan network layer yang ketiga ya teman-teman, itu OSPF maupun TCP/IP. Nah, di sini untuk fitur selanjutnya yaitu terdapat routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya di kantor pos, teman-teman. Jadi itu mencari route tercepat untuk sampai ke tujuan. Jadi fungsinya itu mengkoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network ya teman-teman. Sedangkan untuk switch itu kan networknya sama. Jadi mengkoneksikan perangkat komputer yang networknya sama, itulah perbedaan antara router dengan switch. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, jadi routingnya kan cara kerjanya seperti pos ya teman-teman, kantor pos ya. Nah, jadi di sini ketika kita ingin mengirimkan paket misalnya ke tujuan pos 6, itu nantinya akan dicarikan route tercepat untuk mengirimkan ke kantor pos ini ya teman-teman. Jadi dari Tubi ingin mengirimkan sesuatu ke kantor pos 6, nanti akan dicarikan route tercepatnya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan mengenai layer berikutnya, yaitu data link layer dan physical layer ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk definisi data link layer itu protokol yang dibutuhkan pada physical layer ya teman-teman. Nah, jadi apa sih itu physical layer? Physical layer adalah cabling teman-teman. Cabling atau kabel apa sih yang dapat menghubungkan antar device? Jadi definisinya adalah secara fisik yang kita gunakan untuk menghubungkan device teman-teman, baik wireless maupun wired. Nah, di sini untuk wired itu biasanya kita menggunakan kabel UTP. Di sini kita bisa search ya teman-teman, kabel UTP. Nah, ini merupakan gambar dari UTP ya teman-teman. Nah, jika kita menggunakan wireless itu menggunakan gelombang elektromagnetik ya teman-teman. Di sini kita bisa search yaitu
Jadi jika menggunakan wireless ini itu menggunakan gelombang elektromagnetik ya teman-teman. Nah, jadi di sini terdapat fitur pada data link layers yaitu FGS, yaitu error detection mechanism ya teman-teman. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Di sini mendeteksi teman-teman. Jadi untuk fitur data link layer itu kan FGS itu sama seperti transport layer teman-teman. Tetapi bedanya pada physical layer itu hanya mendeteksi tanpa recover. Nah, untuk transport layer itu kan memberikan request ulang teman-teman. Jadi diibaratkan untuk physical layer ini misalnya klien itu akan membuka atau mengakses website.com teman-teman, kan mengaksesnya ke web server. Nah, web server nantinya terdapat header untuk mereply teman-teman. Tapi jika nantinya web server itu error atau tidak mengirimkan paket data yang full atau semuanya itu dikirimkan, itu kan terdapat error. Nah, nantinya ditransport ke layer itu akan memberikan request ulang teman-teman. Tetapi jika physical layer itu tidak teman-teman, dia hanya mendeteksi errornya saja, tidak memberikan request kembali. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai encapsulation dan decapsulation ya teman-teman. Jadi encapsulation itu proses pembungkus data dengan header pada data di setiap layer teman-teman. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, jadi di sini kita lihat ilustrasinya ya teman-teman. Jadi di sini untuk data yang dibungkus oleh TCP maupun UDP nanti itu dapat disesuaikan teman-teman. Nah, yang ini di sini terdapat data yang dibungkus oleh TCP header teman-teman, itu dinamakan sebagai segmen teman-teman. Nah, untuk di bawahnya ini merupakan transport layer ya teman-teman, yang TCP lalu data itu merupakan transport layer, sedangkan untuk di bawahnya yang network layer itu data dibungkus TCP lalu dibungkus lagi dengan IP, itu disebut dengan IP paket. Lalu ketika sudah ke layer yang terakhir yaitu di data link, data dibungkus oleh TCP dan dibungkus lagi oleh IP. Lalu ada juga data link, itu disebut sebagai data link layer teman-teman. Nah, nanti ya jika sudah melalui proses data link layer, nanti di bawah itu dan terdapat physical layernya ya teman-teman ya, yang nantinya sudah berbentuk bit yang 0101 itu. Nah, nantinya physical layer itu jika sudah sampai di physical layer nanti akan lanjut ke decapsulation atau receiver teman-teman. Artinya jika physical layer sudah sampai ke network layer teman-teman, habis data link di sini sudah untuk data link lanjut ke network layer. Nah, di sini untuk network layer nantinya data link akan dihapus teman-teman. Nah, jika sudah kita lanjut ke transport layer, nantinya IP pada network layer itu akan dihapus juga. Jika sudah nantinya ke application layer, maka nanti TCP juga akan dihapus ya teman-teman pada transport layer. Nah, decapsulation ini adalah perubahan agar menjadi data lagi teman-teman, agar nantinya dapat menjadi data lagi ya teman-teman, kembali dari bit ke data. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai OSI model ya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa network model itu terdapat dua model ya teman-teman, yaitu OSI model dan TCP IP model. Nah, untuk yang saat ini sering digunakan adalah TCP IP karena dari sisi perkembangannya, protokolnya itu lebih dominan dibandingkan OSI layer teman-teman. Namun OSI layer ini biasanya dipelajari karena lebih mudah. Jadi untuk OSI models ini biasanya digunakan sebagai media pembelajaran teman-teman. Nah, di sini sebelum network models ada di setiap vendor itu kan memiliki networking modelnya masing-masing ya teman-teman. Karena setiap vendor itu memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sangat sulit dilakukan teman-teman. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana sih upaya agar tetap berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan yang lainnya ya teman-teman. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar
atau spesifikasi minimum oleh ISO teman-teman, yaitu International Organization for Standard Precision pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI teman-teman, Open System Interconnection, atau biasa disebut juga OSI 7 Layer Models. OSI ya teman-teman, OSI Models. Nah, di sini saya sudah menjelaskan bahwa OSI model dan TCP model teman-teman pada video sebelumnya ya, bahwa OSI model itu memiliki 7 layer dan untuk TCP IP model itu memiliki 5 layer teman-teman. Nah, untuk layer itu sendiri pada OSI model dan TCP IP model itu untuk layernya itu tidak jauh berbeda ya teman-teman. Jika untuk TCP IP model itu berbedanya pada application layer. Nah, untuk OSI model itu dipecah lagi teman-teman. Jika TCP model itu disebut sebagai application layer, untuk OSI model itu dipecahkan lagi menjadi 3, yaitu application representation dan season ya teman-teman. Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada name of message-nya, yaitu nama pesan pada setiap layernya ya teman-teman. Jika di sini TCP IP model itu namanya ada segmen, IP paket, frame, bit ya teman-teman, dan lain sebagainya. Tetapi jika di OSI model itu PDU-nya itu sama, tetapi untuk huruf depannya itu berbeda ya teman-teman. Di sini untuk L5 sampai L7 itu berkaitan dengan user interface ya teman-teman, data formatting dan communication season, sedangkan untuk yang bit sampai L4 itu berkaitan dengan bagaimana sih data itu mengalir ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja video dari saya mengenai di bab 3, yaitu tentang MTCNA, yaitu mengenai networking models. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.